Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri. Di sini saya akan menjelaskan hasil proposal saya yang berjudul Analisis Manajemen Program Imunisasi dalam Pencapaian Cakupan Universal Child Immunization di Puskesmas Talise. Adapun latar belakangnya, yaitu imunisasi merupakan janji pemerintah untuk mendapatkan Sustainable Development Goal, terutama untuk mengurangi jumlah kematian anak. Gerakan imunisasi diperluas jadi program pengembangan imunisasi untuk mengantisipasi pemaparan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi PD3I, yaitu tuberkulosis atau TBC, difteri, campak, polio, tetanus, serta hepatitis B. Jangkauan imunisasi mesti dipertahankan dan menyeluruh di setiap daerah untuk terhindar dari lokasi endemis yang gampang terjadi kejadian luar biasa atau KLB. Lanjut, salah satu hasil kegiatan yang ingin dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Kesehatan periode 2015 sampai 2019, yaitu diharapkan semua desa telah mendapatkan Universal Child Immunization, di mana USI adalah indikator keberhasilan program imunisasi. Pencapaian USI ialah sketsa desa atau kelurahan di mana di dalamnya terdapat minimal 80% banyaknya bayi dari 0 sampai 11 bulan sudah diimunisasi dasar lengkap atau IDL secara merata. Sampai saat ini, berdasarkan laporan rutin yang disampaikan dari kabupaten atau kota, presentasi desa atau kelurahan USI di Indonesia termasuk masih relatif rendah. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Kemenkes RI 2017. Adapun rumusan masalahnya berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini, yaitu 1. Bagaimana ketersediaan sumber daya manajemen program imunisasi, yaitu petugas, dana, serta sarana dan prasarana. 2. Bagaimana penyelenggaraan imunisasi program, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi. 3. Bagaimana keluaran hasil cakupan USI di Puskesmas Talise. Adapun tujuan penelitian. 1. Tujuan umum untuk menganalisis pelaksanaan manajemen program imunisasi dalam upaya pencapaian USI di Puskesmas Talise. 2. Tujuan khusus dalam penelitian ini terdiri dari variabel input dan proses, yaitu 1. Untuk menjelaskan ketersediaan sumber daya manajemen program imunisasi, yaitu petugas, dana, serta sarana dan prasarana. 2. Untuk menjelaskan penyelenggaraan imunisasi program, yaitu perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi program imunisasi dalam upaya pencapaian USI. 3. Untuk menjelaskan keluaran hasil cakupan USI di Puskesmas Talise. Adapun tinjauan pustaka sebagai berikut, yaitu pengertian imunisasi. Imunisasi merupakan cara menimbulkan atau menaikkan ketahanan individu secara aktif terhadap penyakit. Dengan kata lain, jika terpapar penyakit maka akan terjadi sakit ringan. Permenkes nomor 12 tahun 2017. Universal Child Immunization adalah
merupakan sketsa capaian imunisasi bayi dari 0 sampai 11 bulan. WHO dan UNICEF membuat ciri dari capaian imunisasi 90% di level nasional dan 80% di kabupaten. Pelaksanaan imunisasi mulai tahun 2005 berdasarkan Kemenkes nomor 1611 Menkes SK 11 2005 mengenai pedoman penyelenggaraan imunisasi. Salah satu tujuannya adalah tercapainya yang diinginkan usia, yaitu cakupan ideal minimal 80% secara rata untuk bayi di atas 100% desa atau kelurahan tahun 2010. Adapun jenis-jenis imunisasi dasar, yang pertama imunisasi BCG, yang kedua imunisasi DPT, yang ketiga imunisasi polio, keempat imunisasi campak, yang kelima imunisasi hepatitis B. Adapun definisi konsep, bagian A, dasar pemikiran variabel yang diteliti berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya. Maka diidentifikasi variabel yang diteliti adalah proses yang terdiri dari planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian, actuating atau pergerakan, controlling atau pengendalian. Bagian B, pola pikir. Pola pikir yang terbagi menjadi 3: masukan atau input, proses, dan keluaran. Di mana input terbagi menjadi 6, yaitu money, method, material, machine, dan market. Proses terbagi menjadi 4. Yang pertama planning, organizing, actuating, controlling. Terakhir output atau keluaran. Bagian C, definisi konsep. Ketersediaan sumber daya. Penyelenggaraan program imunisasi berawal dari ketersediaan sumber daya yang merupakan segala sesuatu yang diperlukan dalam pelaksanaan imunisasi untuk pencapaian usia, meliputi ketersediaan sumber daya manusia seperti kualifikasi petugas dan pelatihan petugas tersebut. Dana, yaitu sumber dana untuk program imunisasi berasal sarana dan prasarana, yaitu fasilitas yang tersedia untuk mendukung keberhasilan program imunisasi seperti alat suntik dan vaksin yang dibutuhkan. Penyelenggaraan imunisasi program. Penyelenggaraan imunisasi program yaitu proses dalam pelaksanaan manajemen program imunisasi dengan kegiatan-kegiatan pelayanan imunisasi yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi. Terakhir ada keluaran. Keluaran penyelenggaraan imunisasi dalam pelaksanaan manajemen program imunisasi yaitu tercapainya target cakupan usia, yaitu 93% bayi sudah ideal. Adapun metode penelitian, pertama ada jenis penelitian. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggali kenyataan yang dialami atau perilaku individu atau kelompok serta aspek-aspek yang mendasari suatu kejadian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara jelas dan lebih mendalam tentang pelaksanaan manajemen program imunisasi dalam upaya pencapaian usia. Lokasi dan penelitian dan waktu penelitian. Lokasi penelitian
akan dilakukan di Puskesmas Talise. Waktu penelitian ini akan dilaksanakan selama 1 bulan terhitung dari bulan Maret 2022 sampai bulan April 2022. Informan dalam penelitian ini yaitu kepala puskesmas, staf pelayanan, dan pasien. Teknik penentuan informan. Dalam penelitian ini, peneliti menentukan informan dengan menggunakan teknik yaitu secara purposive sampling, di mana purposive sampling adalah peneliti menentukan sendiri sampling yang diambil dengan keseimbangan tertentu. Yang terakhir, pengumpulan dan penyajian data. Pengumpulan data yaitu dilakukan dengan 2 jenis, itu data sekunder dengan data primer. Penyajian data. Bentuk penyajian data dalam penelitian ini berupa teks naratif atau berbentuk catatan lapangan dan matriks hasil wawancara di lapangan. Sekian dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.